Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Yang terhormat Pak Romi selaku Kasih Ops Stasiun Meteorologi Dio Sorong, dan yang terhormat teman-teman Senior Forecaster Stasiun Meteorologi Dio Sorong. Pada sore ini izinkan saya mempresentasikan resume jurnal saya yang berjudul Extreme Weather Impact on Inland Waterway Transport pada Sungai Yangtze yang berada di Cina. Adapun outline saya yang pertama yaitu pendahuluan, kedua data, 3 metode, 4 hasil dan pembahasan, kemudian ada kesimpulan, dan yang terakhir ada referensi. Lanjut ke pendahuluan, Sungai Yangtze merupakan jalur sistem transportasi perairan pedalaman yang melewati 4 provinsi di daerah Cina. Perairan pedalaman Yangtze ini dibagi menjadi bagian atas, bawah, dan tengah. Sistem transportasi perairan dalam atau biasa disingkat sebagai Inland Waterway Transport, di sini dia memainkan peran penting terhadap sistem transportasi di Cina yang menghubungkan wilayah daerah pesisir makmur dengan pedalaman yang kurang berkembang. Inland Waterway Transport ini telah mengalami dampak signifikan suhu permukaan daratan dan lautan global yang naik sebesar 0,85 derajat Celcius. Selain itu juga banyak kejadian ekstrim yang terjadi di Sungai Yangtze tersebut yang terus meningkat dan berdampak kepada berbagai kecelakaan kapal. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu menilai dampak cuaca ekstrim pada Sungai Yangtze tersebut. Kemudian data yang digunakan adalah data OPS yang berasal dari salah satu universitas di Wales dan menggunakan data reanalisis HMWF untuk mengetahui kondisi atmosfer dan kondisi gelombang laut. Yang pertama yaitu kita mulai masuk pada metode. Di sini peristiwa cuaca ekstrim dilakukan dengan menilai dampak risiko dari peristiwa cuaca ekstrim di berbagai wilayah dan infrastruktur seperti kekeringan, hujan lebat, gelombang panas, cool spell, dan wind gust, serta fenomena kompleks seperti badai yang melonjak. Kemudian semua fenomena cuaca dan peristiwa frekuensi ekstrim dianalisis melalui data ekstrim yang baru diamati pada fase iklim dari tahun 1979 hingga 2017 yang mencerminkan kemungkinan hubungan antara pola skala besar dan peristiwa ekstrim di perairan pedalaman. Kemudian ini merupakan hasil dari hujan merupakan hasil dari hujan lebat, di mana gambar yang A itu menunjukkan risiko rendah dengan curah hujan 10 mm per hari. Sedangkan yang gambar B menunjukkan bahwa curah hujan risiko menengah lebih dari 25 mm per hari berkisar 50 hingga 65 hari per tahun. Untuk risiko tinggi pada gambar C, rentang curah hujan lebih dari 50 mm per hari sekitar 15 hingga 20 hari per tahun. Kemudian pada gambar D ini merupakan risiko rentan tinggi atau ekstrim. Secara umum sedikit terjadi pada daerah tersebut. Kemudian gambar yang berikutnya ada RX5D
itu menggambarkan bahwa akumulasi curah hujan 5 hari mewakili potensi risiko banjir kondisi hujan atau hujan lebat lebih dari 10 mm. Sedangkan PRC Petot ini menjelaskan bahwa hari dengan curah hujan lebih dari 1 mm. Kemudian di sini pada uji menggunakan Man Kendall mengalami kenaikan sebesar 3,15, di mana RX5D regresi linearnya tidak menunjukkan signifikan. Kemudian CDD ini artinya hari kering, indeks hari kering yang mewakili hari dengan presipitasi di bawah 1 mm. Kemudian ada gelombang panas. Gelombang panas pada gambar A ini menunjukkan risiko rendah dengan suhu lebih dari 25 derajat Celcius. Sedangkan yang B ini menunjukkan frekuensi risiko menengah lebih dari 35 derajat Celcius yang berkisar 75 hingga 100 hari. Sedangkan bagian C ini adalah risiko tinggi dengan berkisar 30 hingga 40 hari per tahun. Sedangkan hari yang sangat panas dengan suhu lebih dari 43 derajat Celcius ini sangat jarang terjadi. Karena menguji daerah tersebut dengan menggunakan data reanalisis HMF ini bersifat underestimate. Kemudian ada indeks tiga gambar tersebut berdasarkan hasil OPS, di mana TX ini ada mewakili hari terpanas tahun, sedangkan TR merupakan tropical night apabila TX di atas 20 derajat. Dan WSDI adalah warm spell durasi indeks ketika TX berada di atas persentil 90 untuk 6 hari berturut-turut, di mana TX, TR, dan WSDI menunjukkan nilai 33,6 derajat Celcius, sedangkan TR-nya 63,45 hari, dan WSDI-nya masing-masing 15 hari. Kemudian ada cool spell di sini. 4 gambar ini merupakan hasil dari reanalisis, yang mana gambar pada gambar 6 ini menunjukkan bahwa cool spell pada daerah Sungai Yangtze tersebut yang berdampak tinggi, menengah, rendah, dan ekstrim. Kemudian dari TN-nya ini mewakili hari dingin dalam setahun, sedangkan FD-nya ini merupakan hari ketika atau hari beku ketika suhu minimum di bawah 0 derajat Celcius. Sedangkan CSDI itu merupakan jumlah hari dalam setahun ketika TN ini berada di atas persentil 90. Di sini dari seluruh daerah penelitian ini menyiratkan bahwa TN atau suhu minimum menunjukkan peristiwa cuaca terdingin ekstrim telah meningkat dari tahun ke tahun. Sedangkan gambar FD dan CSDI ini menunjukkan hari-hari dingin di Sungai Yangtze berkurang diakibatkan oleh pemanasan global.
Kemudian ada wing gas di sini. Di mana wing gas di sini menunjukkan bahwa pengaruh angin pesisir dan pengaruh angin regional dengan risiko rendah, tinggi, menengah, dan rendah. Kemudian pada gambar maksimum of WG atau biasa disebut dengan wind gas maksimum, mewakili hari kecepatan angin maksimum dalam setahun tidak mengalami perubahan secara signifikan. Sedangkan WG5 level ini menunjukkan hari dengan lebih dari level 5 atau lebih dari 10,8 meter per second, di mana model regresifnya menunjukkan beberapa fluktuatif dramatis tetapi sedikit tren mengalami penurunan. Kemudian ada storm di sini. Storm di sini menunjukkan bahwa ada badai angin kencang dengan curah hujan di atas 100 mm per jam per hari dengan kecepatan angin lebih dari 13,8 meter per second. Storm di sini digunakan untuk menghitung jumlah hari terjadinya badai dengan tren kenaikan yang signifikan atau R kuadrat sama dengan 0,4688 menggunakan uji Kendall. Kemudian ada penilaian risiko komprehensif. Ini merupakan rangkuman dari hasil penelitian tadi, di mana di atas ini sebelah kiri adalah musim semi, yang kiri bawah merupakan musim gugur, kanan atas merupakan musim summer, musim kemarau, dan sebelah kanan bawah ini merupakan musim dingin. Kemudian terakhir adalah frekuensi berdasarkan tahun yang dirangkum secara ringkas. Kemudian ini adalah karakteristik wilayah iklim, variasi spasial secara cuaca ekstrim yang dipengaruhi oleh transport. Di sini ada 3 zona iklim dataran, zona iklim pegunungan berbukit, zona iklim das Sichuan. Di mana ketiga ini cuaca ekstrim yang sangat mempengaruhi, yaitu berada pada musim semi. Kemudian ini ada threshold-nya berdasarkan risiko rendah, menengah, tinggi, dan ekstrim. Dan dari kesimpulan menunjukkan bahwa fenomena cuaca ekstrim secara regional diurutkan berdasarkan peringkatnya. Yang pertama yaitu gelombang panas, yang kedua hujan deras, yang ketiga adalah wind gas, dan yang keempat adalah cold spell, dan terakhir adalah badai. Kemudian ini referensi yang saya gunakan. Oke, sekian dan terima kasih. Mohon izin, apakah ada pertanyaan atau ingin berdiskusi selanjutnya? Ya, udah bagus Mas, cara pengambilan poin-poin yang harus disajikan, baik peta, hasil penelitiannya, korelasinya, semua ditampilkan, dijelaskan. Jawabannya sih udah jelas, sudah kelihatan. Jadi, ya, dari tadi segi fisis geografis itu sudah disajikan,
kemudian dari segi statistiknya juga ada. Maksud saya tadi begitu gitu. Jadi jika memang membicarakan statistik itu dimunculkan gitu, sebagai resume ya kan. Siapa? Saya apresiasi, bagus ya. Terima kasih. Terima kasih Pak. Mohon izin Anang dengan Kak Ibnu atau Kak Hari ada yang ingin bertanya? Saya. Oh iya Kak, gimana Kak? Gimana? Oh, sabar. Saya ini dulu. Ini rusuh sekali sih di sini. Siapa? Ini apa? Ya, tadi kan sudah ada data model CMWF. iya, data yang digunakan sebagai data utama atau pembanding dengan data model CMWF. Iya Kak. Itu bagaimana ya? Jadi data di sini kan kalau menggunakan data reanalisis itu kan ada yang bersifat underestimate, makanya digunakan data ops tersebut Kak, biar ada perbandingannya. Apabila data reanalisisnya atau HMWF-nya tidak bisa mengcover, maka data ops-nya bisa mengcover Kak. Itu maksudnya. Jadi kalau kita menggunakan hanya satu data reanalisis doang, dia kayak kurang menunjukkan faktor regionalnya disebabkan oleh apa. Jadi data hitungan real harus divalidasi dengan kondisi fisis. Makanya tadi saya bilang lengkap gitu. Mohon izin Anang, apakah ada pertanyaan? Ya, tadi yang dipaparkan sudah sangat bagus sekali ya. Mengenai ini penelitian mengenai ke arah perakiraan berbasis dampak yang kedepannya memang dikembangkan oleh BMKG. Nah, di sini yang saya mau tanyakan, di sini apakah nilai suhu tinggi dari gelombang panas pada data reanalisis itu baik digunakan dalam menentukan cuaca ekstrim di sungai Zetse tadi? Yangtze ya. Oh ya, Mas Anang. Terima kasih Mas Anang. Jadi di sini kan merupakan Yangtze ini kan atau sungai Yangtze ini berada pada daerah subtropis. Jadi untuk data reanalisis dari gelombang panas untuk mengukur gelombang panas pada sungai tersebut bersifat underestimate. Oleh karena itu di sini digunakan juga data observasinya Mas. Gitu Mas. Kalau untuk di Indonesia saya belum tahu Mas. Baik. Terima kasih Mas. Apakah ada pertanyaan lain atau diskusi lain? Kayaknya cukup. Oh iya Pak. Siap. Terima kasih Pak. Jadi terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan dalam presentasi. Saya tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.